Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, awalu man yukasabu bihil abatu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salukat saluka sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, salam hormat, salam santun buat saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, selalu diberi kemudahan oleh Allah, diberi istiqomah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Pada malam hari ini kami akan sampaikan ke hadapan saudara-saudaraku masalah sholat. Semua orang sudah sholat, bahkan umat Islam kebanyakan juga sudah melaksanakan sholat. Walaupun terlepas dari sholatnya itu diterima atau tidak oleh Allah. Kalau kita berbicara masalah syariat, kalau kita sholat kemudian sudah melaksanakan dengan baik, kemudian sudah memenuhi daripada rukun dan syaratnya, insya Allah semuanya sudah dianggap sah. Itu secara syariat. Namun secara hakikat, sholat yang bisa diterima oleh Allah itu tentunya adalah ada syarat mutlaknya. Apa syarat mutlaknya? Yang pertama adalah harus mengenal Allah. Harus bisa mengenal Allah dulu. Kalau belum bisa mengenal Allah, ya mana mungkin sholatnya itu bisa sampai kepada Allah. Karena sholat kita itu adalah kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua, mengenal Allah itu pun artinya kita bisa menyaksikan Allah. Bisa menyaksikan Allah. Artinya menyaksikan berarti bisa melihat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bisa merasakan keberadaan Allah. Dan yang ketiga bisa menyatakan adanya Allah atau wujudnya Allah. Itu syarat mutlaknya. Tanpa adanya syarat mutlak itu, ya mustahil sholat kita yang kita lakukan setiap hari itu bisa sampai kepada Allah. Itu secara hakikatnya seperti itu. Nah, rekan-rekan dan saudara-saudara semuanya, supaya sholat kita itu bisa diterima Allah, syarat mutlak itu harus kita penuhi. Tadi yang pertama adalah kita harus mengenal Allah, kita harus menyaksikan Allah, kita harus merasakan keberadaan Allah, dan kita juga harus menyaksikan wujudnya Allah itu sendiri. Nah, mestinya sebagai orang Islam kita tidak hanya sekedar melaksanakan syariat saja, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat secara syariat saja, tapi kita harus berusaha untuk meningkatkan sholat secara hakikat, sehingga sholat kita itu ada kemungkinan besarnya itu untuk bisa sampai kepada Allah. Karena orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah menyaksikan Allah, orang yang sudah merasakan keberadaan Allah, orang yang sudah
bisa menyatakan wujudnya Allah, berarti orang tersebut secara hakikat sudah sampai kepada Allah. Karena apa? Orang tersebut artinya sudah mengenal kepada Allah, tidak hanya sekedar namanya saja, tetapi sudah mengenal yang memiliki nama Allah itu sendiri, sudah mengenal yang memiliki nama Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Nah, dalam ayat tadi di Muqaddimah sudah saya sebutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah sebuah rujukan kita bahwa segala sesuatu dalam hal menghadap kepada Allah, dalam hal ibadah sholat, kalau kita itu belum bisa yang namanya mengenal Allah, mustahil sholat kita itu bisa diterima Allah. Tadi di ayat dijelaskan bahwa wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa yang diingat di dalam sholat? Apakah kita mengingat namanya, mengingat nama Allah? Kita waktu sholat, kita mengingat nama Allah? Tentunya tidak seperti itu. Kalau yang kita ingat itu hanya namanya, berarti kita secara hukum hakikat kita masih melakukan kesyirikan, syirik khafi. Kenapa? Letaknya di mana syirik itu? Karena kita menyembah nama, dan nama itu bukan Tuhan. Misalnya kita menyembah Allah, itu kan menyembah namanya, berarti kan namanya Allah. Kalau kita bisa belum kenal dengan diri Allah, belum kenal dengan pemilik nama Allah itu sendiri, berarti kita menyembah Allah. Berarti menyembah nama Allah, bukan diri Allah, itu termasuk juga kesyirikan, syirik yang sangat halus. Artinya masih ada kedzaliman di situ, dan itu juga tidak akan bisa sampai kepada Allah. Itu contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana supaya sholat kita itu bisa diterima oleh Allah? Ya tentunya kita harus mengenal Allah dulu. Caranya supaya kita itu bisa mengenal Allah bagaimana? Sebagaimana dalam kalam ilhami yang sering disebutkan oleh para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Saudara-saudaraku, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Kita itu untuk bisa mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita dulu. Harus mengenal diri kita dulu sendiri dulu. Diri kita itu artinya, untuk mengenal diri artinya kita harus mengerti sangkan paraning dumadine awake dhewe ini. Jadi harus ngerti asal usul kejadian kita ini. Manusia itu adalah diciptakan dari saripati tanah. Dalam surat Al-Mu'min disebutkan di sana bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin, artinya dari saripati tanah, seperti itu. Bukan berarti kita ini diciptakan dari saripati tanah itu artinya kita dibentuk dari tanah, kemudian tanah dibentuk menjadi manusia atau menjadi kita, bukan. Tetapi melalui proses perjalanan, di mana dari saripati tanah yang sudah dihidupi oleh Allah, saripati tanah itu sendiri, kemudian diperjalankan dari saripati tanah, kemudian dimakan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi saripati tanah itu menjadi makanan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah itu cara gampangannya adalah makanannya adalah dari saripati tanah. Kemudian setelah
makan dari saripati tanah, dari tumbuh-tumbuhan itu terus diperjalankan oleh Allah, di mana tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari banyak macamnya, ada tumbuh sayur-sayuran, ada tumbuh biji-bijian, ada tumbuh buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran, biji-bijian, dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu dimakan oleh orang tua kita. Nah, dari situlah setelah dimakan oleh orang tua kita, masuk ke dalam lambung, kemudian setelah dimasak dalam lambung, diproses, dicerna